Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk menerima materi pelajaran yang saat ini kita sudah menginjak bab 2, yaitu reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Di kesempatan pertama ini, Ustazah akan menyampaikan tentang reproduksi tumbuhan dulu. Setelah kalian kemarin mempelajari tentang reproduksi pada manusia, yang tujuannya adalah untuk melestarikan keberadaan manusia, untuk mempersiapkan generasi terbaik kita nanti di masa depan. Nah, untuk reproduksi tumbuhan ini anak-anak, tentunya kita juga punya tujuan utama yang terpenting, yaitu kalian mampu untuk menghijaukan bumi, membuat bumi ini penuh dengan variasi keberadaan makhluk hidup dari jenis tumbuh-tumbuhan tentunya. Dari proses mengawinkan silang, dari proses sesuai dengan cara perkembangbiakannya nanti. Oke, Nana. Berikutnya, bagaimanakah kalau begitu ya cara mengembangbiakan tumbuhan? Nah, di sini di sekolah sebelumnya tentunya kalian sudah dikenalkan dengan perkembangbiakan tumbuhan secara umum. Itu bisa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu vegetatif atau tak kawin dan generatif atau kawin. Secara tak kawin, tumbuhan bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu alami dan buatan. Secara generatif, otomatis secara kawin, yaitu dengan menggunakan organ reproduksi pada tumbuhan, yaitu berupa bunga atau alat reproduksinya berupa sperma, yaitu serbuk sarinya, dan ovum, yaitu pada putiknya. Nah, berikutnya kita masuk pada reproduksi tumbuhan secara vegetatif alami. Apa yang dimaksud dengan alami? Artinya tanpa campur tangan manusia. Apa saja yang termasuk alami? Nah, ini kalian bisa lihat sendiri nanti di slide anak-anak ya. Ustazah sampaikan agak cepat agar videonya tidak terlalu lama. Yang pertama adalah spora, terjadi pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, itu dengan menggunakan sporanya. Kemudian ini pembelahan sel, pembelahan tubuh ya dengan fragmentasi, terjadi pada ganggang. Kemudian tunas, ini pada pisang, pada bambu. Jadi kita bisa mengembangbiakkan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ini dengan mengambil tunasnya, otomatis dengan akar-akarnya anak-anak ya. Kemudian umbi lapis, ini pada bawang merah. Ini sebenarnya batangnya itu yang ini akarnya. Nah, ketika kita mau menanam, ya keseluruhannya ini kita tanam. Kalau misalkan umbi lapisnya ini kita tanam bersama dengan akar-akarnya. Jadi yang ditanam bukan yang di atasnya, yang batangnya yang muncul ke atas yang mendukung bunga yang itu, tapi yang ditanam adalah yang ini bagian umbi lapis ke bawah ini. Nah, kemudian kentang ini juga merupakan umbi batang, jadi dia sebenarnya adalah batangnya anak-anak, tapi bermodifikasi menjadi umbi. Dia adalah batangnya, yang bisa kita tanam tuh batangnya. Nah, ini kalau kamu ingin menanam kentang, ya berarti batangnya ini kita tanam, ya kentangnya inilah batangnya. Oke, mengapa disebut sebagai umbi batang? Karena pada dasarnya dia adalah batangnya, hanya bermodifikasi menjadi umbi. Jangan terkecoh dengan wah letaknya ini di akar, berarti dia akar. Bukan, dia adalah batang ya. Apa ciri-cirinya dia batang? Dia bisa bertunas, kemudian dia bisa tumbuh tumbuhan baru ya, itu kentang. Jadi kalau ditanam dia tumbuh. Berikutnya ini adalah rizom.
rizom atau rimpang. Ini juga yang kalau kamu ingin mengembangbiakkan ini, yang kamu ambil ya rizomnya. Nah, ini sebenarnya juga adalah batangnya anak-anak. Ini adalah batang yang berada di dalam tanah. Jadi apa ciri-ciri batang ini? Ada bentuk ruas-ruasnya, kemudian juga ada nanti muncul tunasnya, ada sisa helaian daun. Jadi biasanya ada salut-salut di sini, bekas helaian daun yang mereduksi, ya. Jadi sebenarnya dia inilah batangnya. Sehingga kalau kamu ingin menanam, tanam bagian batangnya ini. Kemudian stolon atau geragih. Ini juga kalau kalian ingin mengembangbiakkan, yang ditanam ya stolonnya, geragihnya. Kemudian cara perkembangbiakan vegetatif berikutnya yaitu secara buatan. Kalau buatan ini biasanya melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama adalah stek. Yang bisa di stek adalah batang yang berkambium, batang yang bisa tumbuh akar karena adanya aktivitas kambium. Sehingga tinggal kita potong, kita tancapkan saja pada tanah, maka dia akan tumbuh. Karena sifat kambium itu dia akan mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu keluar kambiumnya membentuk percabangan, kalau ketemu dengan tanah membentuk akar-akar, ke dalam membentuk xilem. Itu kemampuan dari tumbuhan yang berkambium atau dikotil. Kalau tanaman monokotil tentunya tidak bisa disetek anak-anak ya, karena dia tidak punya kambium. Kemudian mencangkok, nanti kita akan uji kemampuan kalian bagaimana cara untuk mengembangbiakkan tanaman secara vegetatif buatan ini, karena ini melibatkan kita anak-anak. Berikutnya ini adalah mengenten atau menyambung anak-anak. Nah anak-anak, ada teknik ini sudah berkembang sangat pesat. Ada satu tanaman itu didukung oleh 3 akar. Caranya adalah dengan menyambung, dengan mengenten 3 tanaman mangga, misalkan kecil-kecil, 3 tanaman mangga dari bijinya yang kita tumbuhkan, itu kemudian batangnya kita potong miring, kemudian ketiga-tiganya kita potong, kemudian kita gabungkan menjadi satu untuk mendukung satu tanaman yang kita ambilkan dari tanaman cabang tanaman yang unggul, mangga tapi yang unggul, sehingga dia akan menjadi mangga berkaki 3, berkaki 2 dengan cara menyambung ini, sehingga dia memiliki kemampuan untuk mengambil akar dari tanah yang memiliki istilahnya kemampuan 2 kali lipat pengambilan airnya karena didukung oleh 2 akar. Sehingga nanti pertumbuhan batang yang di atas itu ditopang oleh 3 akar, akan lebih cepat, anak-anak buahnya pun juga akan lebih banyak. Nah ini menjadi komoditas perdagangan atau bisnis yang menjanjikan untuk kalian kalau mendalami dan menekuni ini. Mengenten ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat tanaman satu tapi berbagai macam hasil. Jadi satu tanaman jambu itu jambu lokal bisa berbuah jambu Bangkok, jambu lokal itu sendiri, jambu biji merah, jambu biji putih. Dengan cara mengenten, tentunya menyambung ini bisa kita lakukan pada tanaman yang memiliki struktur anatomi batang yang mirip. Sesama jambu bisa, sesama tanaman yang sesuku ya. Jadi tanaman terong disambung dengan tanaman tomat bisa. Tanaman kentang disambung dengan tanaman tomat juga bisa. Tanaman kentang di bagian bawahnya menghasilkan kentang, disambung dengan tomat, bagian atasnya berbuah tomat,
sehingga satu kali panen kita bisa menghasilkan kentang dan tomat sekaligus dengan teknik mengenten ini. Menarik bukan anak-anak ya? Oke, kalau kita masuk sebenarnya kita bisa praktekin anak-anak. Nah, berikutnya okulasi ini menempel. Tekniknya sebenarnya prinsipnya sama dengan menyambung, hanya di mengenten okulasi itu mengambil mata tunasnya. Kulit-kulitnya itu diambil, kemudian tunasnya ini yang lama dibuang, diganti tunas baru yang memang kita inginkan dia dari tanaman yang unggul ditopang di tanaman lokal sehingga dia bisa berbuah bermacam-macam. Merunduk, nah ini jarang dilakukan karena memang agak rumit ya, harus mengulur cabangnya sampai ke bawah. Nah ini bisa kita lakukan dengan mencangkok juga bisa sebenarnya ya. Ini merunduk, tapi cara ini juga masuk sebagai reproduksi vegetatif buatan manusia. Ini untuk yang mencangkok ribet, khawatirnya nanti nggak jadi. Nah kalau merunduk ini banyak jadinya anak-anak, karena hanya tinggal menutup dengan tanah, nanti akan tumbuh akar. Kalau sudah akarnya banyak bisa kita potong, kita tanam sendiri. Oke, kemudian juga ada ini reproduksi generatif. Kita masuk pada reproduksi secara kawin. Di sini ada gambar bunga. Bunga ini adalah organ reproduksi tumbuhan secara kawin. Jadi bisa dengan mengawinkan tumbuhan itu, kemudian mengambil bijinya. Biji itu adalah hasil reproduksi tumbuhan secara kawin. Apakah semua biji itu merupakan hasil perkawinan? Belum tentu juga. Ada tumbuhan biji yang dia isinya hanya kotiledon saja anak-anak, yaitu pada tumbuhan Gymnospermae kalau tidak didahului dengan proses perkawinan. Jadi kalau kita melihat bijinya melinjo, apakah biji melinjo itu bisa kita tanam? Ya tidak bisa kalau belum dikawinkan ya. Nah, kalau bijinya mangga kok bisa ditanam? Bisa, karena didahului dengan proses perkawinan. Nah, itulah nanti kita akan belajar berikutnya. Nah, seperti apa sih anatomi bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan? Nah, anak-anak tentunya kalian bisa membaca sendiri nanti ya. Ini kamu baca sendiri agar lebih cepat waktu kita dalam presentasi ini. Kemudian reproduksi tumbuhan secara generatif tentunya didahului dengan penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Oke, tentunya dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan bantuan hewan, ada juga dengan bantuan angin, ada juga dengan bantuan manusia. Nah, apa saja yang memungkinkan untuk terjadinya penyerbukan? Nah, ada penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Ini namanya autogami. Auto artinya mandiri ya anak-anak. Autogami berarti penyerbukan dalam satu bunga serbuk sari dan putik dari bunga yang sama. Kalau geitonogami, nah ini penyerbukan dari bunga lain dalam satu pohon, atau dikatakan sebagai perkawinan serumah. Perkawinan serumah. Kalau yang ini perkawinan sendiri. Ini perkawinan serumah atau perkawinan tetangga. Kalau dari bunga pohon lain, ini perkawinan silang. Kalau bastar atau penggabungan bunga lain yang berasal dari varietas yang lain, misalkan padi gogo kita kawinkan dengan padi kumojoyo, hasilnya padi IR64 itu dari hasil bastar anak-anak.